Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? I'm so blessed. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? I'm Tuhan Yesus baik untuk setiap kita, amin. Sore hari ini kita mau bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Bila nama Tuhan yang layak untuk kita sembah. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan hati bersujud, bersyukur kepada-Mu. Karena Engkau Tuhan yang baik untuk setiap kami. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu
besar. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Lebih lagi, Yesus, oh besar anugerah-Mu, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, sungguh Kau dahsyat. Ucapkan syukur hanya bagi Tuhan. Yes Tuhan, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus, sungguh besar Kau Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Yesus, oh Tuhan, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Katakan lebih dahsyat. Layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Lebih lagi untuk Tuhan kita. Layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, Dulu, sekarang, dan yes. selamanya. Angkat suaramu, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Oh Tuhan, layak disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar, termulia. Sekali lagi katakan, nama-Mu besar, termulia. Yesus Tuhan, Kau mulia. Haleluya. Kami bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Di sore hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan, ada sukacita di rumah Tuhan. Yang bersukacita, angkat tanganmu, berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara.
Katakan, Dia Yesus Raja. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku, Dia yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Masuklah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Yes Tuhan, oh Tuhan. Kita mau lebih lagi buat Tuhan kita. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Kau yang percaya seluruh semesta sujud. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Masuklah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Saudara. Kita mau lebih lagi buat Tuhan kita, sebab Tuhan yang terbaik untuk setiap kita. Dia Raja di atas segala raja. Oh Tuhan. Sebab itu banyak katakan, yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Yesus Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung Kau yang segala kali. Masuklah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersorak lebih lagi buat Tuhan kita, Yesus. Siap bersorak bagi nama Tuhan. Siap bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya.
Engkau yang agung dan mulia Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus, agung dan perkasa. Siap melompat bagi nama Tuhan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus, Kau tempat perlindungan, Yesus, katakan bersama-sama. Yesus jasa untuk setiap kita, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Sekarang dan selamanya, tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya, tenanglah jiwaku,
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau Kau tunjukkan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Jesus. Rabashakara baba baba baba. Hiara bala bala bashana na 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 na. Hiara baba bala bala bashana na baba 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 bala 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 bala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kami senantiasa melihat bahwa kasih setiamu tak pernah habis atas hidup kami. Terus Kau tunjukkan kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan, yang berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu itu Tuhan, yang membuat kami mengalami hidup yang dibedakan. Karena kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami belajar Tuhan untuk selalu minta kemurahan yang daripada Engkau memulihkan, memperbarui hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Makin hari makin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap hati kami, urapi setiap kami yang mendengar, urapi telinga dalam hidup kami, pikiran, roh jiwa kami Bapa. Sehingga kami boleh mendapatkan hal yang baru daripada Engkau Tuhan, yang memerdekakan hidup kami, memulihkan kami Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama siap dengan firman Tuhan, katakan amin, haleluya. Shalom Bapak Saudara. Apa kabar? Luar biasa, sangat diberkati Tuhan. Ya, tema kita sepanjang bulan ini adalah sukacita Tuhan, itulah kekuatanmu. Masih bisa bersukacita? Amin. Masih bisa bergembira? Ya. Bapak Saudara, tema kita hari ini adalah kemurahannya itu memperbaharui hidupku. Ya. Tadi
kita belajar bagaimana kasih setia Tuhan. Kalau kita masih bisa hidup hari ini, kita bisa menikmati segala sesuatu hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua kasih karunia Tuhan yang harus kita perbaharui dari hari ke hari, saudara. Pembaharuan itu adalah kelahiran baru, ya, kelahiran kembali. Kelahiran baru adalah kelahiran yang rohani, di mana kita dihidupkan kembali secara roh. Ya. Manusia secara roh, secara alami itu kita sudah mati karena pelanggaran dosa. Kita sudah mati karena pelanggaran dosa, tetapi Allah dikatakan menghidupkan, mengaktifkan kita kembali, memperbaharui hidup kita kembali melalui Kristus. Kapan? Yaitu ketika Bapak, Ibu, dan Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai satu-satunya juru selamat kita. Ya, Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, pada dasarnya kita ini adalah orang-orang yang sudah dimurkai. Tapi karena kasih kemurahan Tuhan yang sangat besar itu dilimpahkan kepada kita, kita dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita sebenarnya sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dosa kita. Yesus 2 kali mengatakan, berbicara pada Nikodemus bahwa seseorang harus diperbaharui hidupnya. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat kerajaan surga. Ya, harus dibaharui. Artinya apa? Pembaharuan roh itu bukan pilihan. Pembaharuan roh itu suatu keharusan bahwa kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Makanya Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Makanya kita dilahirkan kembali, dibaharui secara roh. Supaya yang daging itu ya kita singkirkan. Amin. Nah, hasil dari pembaharuan roh yaitu adalah perdamaian dengan Tuhan. Kita berdamai dengan Tuhan. Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi kalau kita sudah dibenarkan, dibaharui oleh iman, hidup kita berdamai dengan Tuhan. Tapi seringkali kita memberontak, seringkali kita masih saja nggak mau damai dengan Tuhan, masih mau mengeraskan hati. Jadi ketika kita sudah dibaharui, lahir baru, firman Tuhan berkata, jadi kita yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, diperbaharui terus. Makanya tujuan khotbah sore hari ini saya akan mengajak kita semua, mari kita mengalami yang namanya pemulihan. Pembaruan roh yang benar. Ya, roh yang benar. Mengapa kita harus mengalami pembaruan roh yang benar? Dipulihkan dalam pembaruan roh yang benar. Karena dalam perjalanan iman kita, ya, ada banyak gangguan. Ada banyak halangan yang menghalangi iman kita bisa tetap benar. Ya, bisa tetap ada jalan kebenaran. Ya, kenapa? Kalau kita enggak belajar terus memperbaharui iman kita akan lihat ada banyak orang percaya yang justru tidak mengalami finish yang baik. Enggak finish well, ya, akhir hidupnya, saudara. Mereka yang tadi memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Galatia pasal 3 ayat 3 mengatakan, Galatia 3 ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kenapa kok bodoh? Kamu dulu sudah mengawali mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Ya, mengawali dengan baik, saudara. Banyak orang percaya, ya bahkan bukannya jemaat, saudara. Hamba-hamba Tuhan ada yang mulai kecil sampai besar. Mereka memulai dengan roh, memulai dengan kasih, dengan penyerahan yang total, dengan pengabdian yang benar-benar rela, pengorbanan yang murni, tetapi di akhir hidup mereka, di akhir perjalanan iman mereka, mereka menjadi kendor, mereka menjadi tawar hati, mereka menjadi kandas, sehingga kasih mula-mula, pengorbanan yang luar biasa,
pengabdian yang tulus itu menjadi pudar. Sayang. Ya, mari kita terus berjuang ya, menjaga hidup yang diperbarui terus hari ke hari. Amin. Amin, Saudara. Kenapa? Supaya kita terjaga. Ya, dalam segala situasi. Ya, apapun yang hari ini mungkin menghalangi kita. Saya mau katakan bahwa apa yang kita peroleh di kekekalan nanti itu enggak sebanding dengan apa yang kita dapatkan di dunia ini. Apapun yang saudara punya, yang saudara miliki, kekayaan mau punya apapun saudara, itu enggak sebanding dengan apa yang akan kita terima kelak di dalam kekekalan. Enggak bisa dibandingkan. Makanya saya enggak setuju ada lagu tak banding-banding itu dirohanikan. Ya kan? Ngapain ya kan? Karena tidak ada yang bisa membandingkan pribadi Tuhan. Ya, makanya mari kita melihat apa sebenarnya yang mengakhiri seorang anak Tuhan itu hidup dalam kedagingan, yaitu dosa. Dosa itu ya, orang yang memulai dengan roh bisa hancur karena dosa. Dosa menyebabkan hubungan dengan Allah terganggu. Kalau kita baca Yesaya 59 ayat 2, ya, terganggu bukan saja terganggu, bisa putus hubungan dengan Tuhan. Dosa. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Sehingga dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa kita. Ini yang membuat ya di akhir hidup kita menjadi orang-orang yang tidak baik finish, saudara. Makanya kita mau belajar, kapan sih ya? Kapan hubungan Allah dengan kita mulai terganggu? Kapan? Hubungan kita dengan Allah mulai terganggu itu kapan? Ketika kita mulai mendukakan roh. Apa sih mendukakan roh? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 30, Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dengan apa? Dengan segala kepahitan, dengan kegeraman, marah, pertikaian, fitnah. Hendaknya dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi mendukakan Roh Kudus apa? Yaitu ketika kita sebagai orang percaya melakukan hal-hal yang enggak layak kita lakukan. Kita masih simpan kepahitan. Kita masih menyimpan kegeraman, kemarahan, masih juga bertikai. Ya, dikatakan buang itu semua. Karena itu kalau kita biarkan itu kita mendukakan Tuhan. Nah, kalau kita biarkan itu step pertama. Ya, mengapa kita hubungan Allah dengan kita terganggu? Karena kita mendukakan Roh Kudus. Dan kalau itu terus dilakukan, kita akan masuk dalam step di mana yang tadinya semula berapi-api, yang tadinya itu menjadi orang Kristen itu lahir baru setiap hari berapi-api, ibadahnya rajin, saudara. Ya, tapi karena mulai mendukakan Tuhan, apinya mulai meleret, bahkan padam. Makanya di dalam 1 Tessalonikus 5 ayat 19 katakan jangan padamkan roh. Dengan apa? Dengan kita mendukakan Tuhan. Dan kalau tidak bisa memperbarui padam, maka kita masuk step berikutnya, kita menghujat Roh Kudus. Apa artinya menghujat Roh Kudus, saudara? Dalam Matius 12 ayat 31, dikatakan demikian, menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan, saudara. Di dalam Matius pasal 12 ayat 31 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Akan diampuni. Tetapi hujat terhadap apa? Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, menghujat Yesus, katakan, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang pun tidak. Artinya apa ini? Ketika kita membiarkan hidup kita mendukakan Tuhan, ya, api kita padam.
Dan kita menentang Roh Kudus. Dikatakan, tapi jika ia menentang Roh Kudus artinya apa? Ketika diingatkan lewat firman Tuhan, lewat apapun Tuhan bicara sekalipun, dia tetap saja enggak bergeming. Masih saja berbuat dosa, terus menentang. Sampai tidak bisa lagi punya kesempatan bertobat, mati di dalam dosa. Tidak ada pengampunan, tidak punya kesempatan lagi. Kenapa? Dia menentang Roh Kudus. Orang yang telah menghina dan menolak pekerjaan Roh Kudus, dikatakan menentang Roh Kudus, itu tidak dapat pengampunan. Kenapa? Sebab kita ini bisa percaya Tuhan. Kita bisa menerima Yesus sebagai juru selamat itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Yesus sudah di surga. Dan dia kirim Roh Kudus untuk menghibur kita, menolong kita, mengingatkan kita. Makanya ketika kita menghujat Roh Kudus, enggak ada yang bisa nolong lagi. Tapi ketika kita ini mungkin menentang Yesus, katakan masih ada Roh Kudus yang bisa menerima kita, yang bisa mengingatkan kita, kamu bertobat. Bapak Saudara, kalau orang menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Maka bagi manusia yang menghujat Roh Kudus artinya tidak berespon dengan benar, menentang Roh Kudus, menolak panggilan bertobat, malah terus bertobat berdosa sampai tidak memiliki kesempatan untuk bertobat sampai mati. Enggak ada kesempatan. Itu menghujat Roh Kudus. Raja Saul mengalami hal ini. Raja Saul mengalami rentetan yang negatif ini. Kenapa? Karena tidak taat. Ya, enggak taat. Dia marah ketika ditegur oleh Nabi Samuel. Sombong. Ya, sehingga apa? Roh Kudus undur dari padanya. Ada banyak orang Kristen ya, enggak sadar bahwa roh Tuhan sudah undur daripadanya. Saul mengalami ini. Dia mendukakan roh Allah. Dia menentang. Dia enggak taat. Saudara, makanya katakan respon atas teguran. Kalau ketika kita ditegur, bagaimana kita berespon, itulah kunci kita mengalami pembaruan hubungan dengan Tuhan. Sebagaimana kita mau ditegur. Makin rendah hati saat ditegur, makin dipulihkan, makin diperbaharui. Ya, berespon benar saat menerima panggilan pertobatan itulah kunci kemenangan kita. Amin. Mau menang, responnya benar. Ya, Tuhan bisa bicara lewat banyak hal. Ya, ketika anak bungsu yang nakal itu meninggalkan rumah bapaknya, meminta warisannya, dia menghambur-hamburkan uangnya, dan satu kali dia menyadari kesalahannya. Tuhan bicara, bisa lewat impresi, lewat firman Tuhan. Ya, makanya rencana pemilihan Allah itu berdasarkan panggilan. Kalau kita dipanggil Tuhan, Tuhan bicara lewat apapun, kita enggak berespon, lama-lama kita itu menjadi orang yang menghujat, menentang Roh Kudus. Di dalam Roma 9 ayat 11 dikatakan, rencana pemilihan Allah itu berdasarkan panggilan Tuhan. Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilan. Ada orang tanya sama saya, Pak Jeff, kok bisa jadi pendeta? Ya panggilan. Enggak, saya enggak mau. Ya, saya enggak pernah berencana menjadi pendeta sebenarnya. Tidak punya rencana. Tapi karena panggilan. Enggak bisa nolak. Saya lari sana kemari, tetap saja dipaksa gitu, saudara. Karena panggilan. Ya. Makanya saudara, ketika kita dipanggil dan diingatkan untuk bertobat, bagaimana respon kita? Mau bertobat, berbalik atau tetap berbuat dosa? Ya, semua orang bisa salah. Benar? Ada yang enggak berubah salah? Semua orang bisa berbuat salah. Tapi poin pentingnya, mau enggak dia bertobat? Halo? Ya. Apakah terus berbuat dosa, terus enggak bertobat-tobat, saudara?
Makanya kunci pemulihan, pembaruan roh ini adalah kemurahan hati Allah. Ya. Saudara, dan itu terjadi kalau kita minta belas kasihan. Dan kita belajar ya lewat Daud, saudara. Dan orang yang dikasihani adalah mereka yang sadar akan dosanya. Dan minta belas kasihan. Di dalam Roma 9 ayat 15 sampai 16 katakan, Roma 9 ayat 15 sampai 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa? Aku akan menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Kita minta, saudara, mari kita belajar memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Karena pemulihan atau persekutuan dengan Allah itu adalah kunci kita memperoleh sukacita yang sejati. Mau ngalami sukacita sejati? Punya persekutuan. Kalau kita punya persekutuan dengan Allah, kita akan punya yang namanya sukacita yang sejati. Bagaimana kita bisa mulai punya persekutuan? Harus ada hubungan dengan Tuhan. 1 Yohanes 5 mengatakan harus ada yang namanya kita melakukan perintah Tuhan. Kalau kita nggak melakukan perintah Tuhan, nggak taat perintah Tuhan, bagaimana kita punya persekutuan? Ya, kuncinya kita harus membangun pemulihan persekutuan dengan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari peristiwa Daud, ya, ketika dia jatuh dalam dosa dan dia minta pengampunan. Di dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 19. Saya bacakan hanya dengan cepat ya. Mazmur 51 ayat 1 sampai 19. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Mazmur 51, ya. Ketika Nabi Nathan datang padanya setelah menghampiri Betseba, kasihanlah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmatku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dalam bahasa yang lain, roh yang benar. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang ada daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu pada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ayat 19, ayat 4. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kalau Bapak Ibu, saudara baca perikop ini adalah tentang bagaimana Daud itu mengakui dosanya. Ya, Daud bersalah, dikatakan pengakuan dosa, pertobatan Daud. Ya, sehingga Daud mengalami yang namanya kemurahan Tuhan. Kenapa? Berespon benar, sehingga hidupnya itu dipulihkan, dibaharui. Ya, makanya kita ini butuh yang namanya pembaharuan, saudara. Kenapa? Karena hati kita ini sangat berdinamika. Ya, artinya hati kita selalu mengalami dinamika, baik hal yang positif dan yang negatif. Makanya butuh diperbaharui. Ya, hati yang tidak bisa diperbaharui, hati yang nggak mau dikoreksi, hati yang keras, yang nggak mau diperbaharui itu mengeras, saudara. Ya, mengeras. Dan hati yang keras ini
pasti akan banyak mengalami sakit penyakit. Ya, saudara, nggak bisa dibentuk. Kita ini adalah tanah liat, amin. Gimana tanah liat bisa dibentuk kalau watos? Watosim tak ampun. Nggak bisa dibentuk. Ya, sakit nggak? Wah, orang yang keras kepala itu banyak mengalami benturan, ya kan? Mau menangi dewe gitu kan. Ya, makanya ya kalau orang yang tidak bisa dibaharui itu akan mengeras hidupnya. Ya, tetapi hati yang lembut akan membawa berkat. Amin. Ya, Mazmur 51 ini adalah pengakuan dosa dari Daud. Daud menyadari dosanya di hadapan Tuhan. Daud tidak mengeraskan hatinya dengan kebenarannya, tapi dia melembutkan hatinya dengan menyadari, yes, memang aku berdosa terhadap Tuhan. Pengakuan jujur inilah di hadapan Tuhan yang mendatangkan pemulihan, pembaruan dari kehidupan Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 7, saudara nggak usah baca. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7 itu ketika Nathan datang kepada Raja Daud menegur. Dia datang kepada Raja Daud, tapi nggak langsung menegur Daud. Ya, ketika Nabi Nathan datang, dia menggunakan ilustrasi. Ya, dia berkata bahwa ada orang kaya dan orang miskin. Ya, dikatakan orang kaya ini merampas satu-satunya kambing domba dari orang yang miskin. Ya, milik orang miskin cuma satu-satunya dirampas oleh orang kaya itu, saudara. Dirampas, saudara. Hal ini menggambarkan yaitu ketidakadilan. Dan ketika Daud mendengar, Daud sangat marah. Dia marah. Dia berkata orang kaya itu harus dihukum mati. Dan dia harus mengembalikan 4 kali lipat daripada domba itu. Pada saat itu Nathan berkata, engkaulah orangnya. Itu kamu. Bayangin saudara. Itu kamu. Nabi Nathan membongkar dosa Daud yang selama ini dia berusaha tutupi. Lalu apa respon Daud? Dikatakan, Daud apakah berusaha membela diri? Enggak. Ini poinnya. Saudara. Daud berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Ini, saudara. Banyak orang yang enggak merasa salah. Aku telah berbuat dosa kepada Tuhan. Saudara ingat ketika Yusuf digoda tante Potifar setiap hari, diajak tidur. Setiap hari diganggu. Dan pada satu hari tidak ada orang, hanya mereka berdua. Ketika diganggu, Yusuf berkata, apakah aku bisa berbuat dosa kepada Allah? Mengapa aku harus berbuat dosa pada Allah? Dia sadar. Sama. Tapi Yusuf belum melakukan. Kali ini Daud menyadari, aku telah berbuat dosa pada Tuhan. Kesadaran inilah yang menuntun Daud pada pengakuan dosa yang jujur kepada Tuhan. Ayat 19 mengatakan, dia datang dengan jiwa yang hancur. Dengan hati yang patah dan remuk. Ayat 19 katakan, korban sembelihan pada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina. Masihkah kita punya hati yang mudah sekali kita tersentuh oleh Tuhan. Mungkin saudara dulu masih sering berdoa bisa gampang hancur hati. Masih bisa nangis, saudara. Nyanyi saja bisa deleweran. Sekarang masih enggak? Atos. Dengar firman Tuhan bisa, masih enggak? Hati yang hancur sangat, ya Tuhan hargai. Dikatakan Daud datang dengan jiwa yang hancur, hati yang patah. Makanya hal pertama, bagaimana kita bisa mengalami pembaruan roh, ya, dipulihkan, yaitu yang pertama menyadari kesalahan. Seringkali banyak orang nggak mau sadar kesalahannya, masih cari pembenaran. Ayat 5 mengatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dia sadar akan pelanggarannya. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saya katakan tadi, semua orang punya peluang untuk salah.
Saya punya peluang, Bapak punya peluang untuk bisa berbuat salah. Ada yang nggak punya peluang, selalu baik terus? Makanya jangan menghakimi orang, karena setiap kita bisa salah. Kita bisa salah dalam bersikap, bisa salah dalam berpikir, bisa salah ngomong, ya kan? Kita ngomong salah nggak bisa tarik lagi kan? Paling maaf, tapi sudah nyakitin orang. Ya. Kita bisa bersikap nggak benar, bertindak nggak benar. Makanya dibutuhkan sikap yang benar dalam merespon kesalahan. Kalau kita nggak bisa punya respon yang benar, akan mengalami akibat yang fatal, yang buruk. Paling kalau sudah mengalami sesuatu, plus maaf, tapi sudah terlanjur. Ada dua hal yang membuat seseorang terpuruk dalam meresponi kesalahannya. Yang pertama, dia terus membenarkan diri dan mencari pembenaran dan menganggap kesalahan itu suatu kebenaran. Ada orang, dia nggak pernah berubah. Ada yang ketika dia salah, dia terus menyalahkan diri terus. Nggak bisa bertobat. Saya pernah mengalami fase ini. Saya merasa saya ini kotor, saya dosa, Tuhan tidak mungkin ngampuni saya. Sampai titik di mana saya ingat ketika saya dulu masih ikut sekolah di The School of Acts, seorang hamba Tuhan dari luar berkata, kamu tidak bisa ngampuni dirimu sendiri. Saya nggak bisa ngampuni. Karena begitu bejatnya kehidupan saya masa lampau. Sehingga iblis menuduh terus. Saya nggak bisa lepas. Mungkin sudah masih ada yang belum bisa mengampuni diri. Hari ini ampuni dirimu. Ya. Kesalahanmu itu Tuhan bisa ampuni. Asal benar-benar kita berserah dan minta ampun dengan sungguh. Saudara lihat, Daud ini seorang pemimpin Israel dan pilihannya Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan. Tapi dia bukan manusia yang kebal dosa. Dia masih bisa berdosa. Tapi apa yang dilakukannya ketika dia berdosa? Dia sadar. Dia menyadari dia telah jatuh dalam dosa. Dia menyadari dan mengakui kesalahannya serta mohon pengampunan. Kita lihat ayat 13, ayat 3 tadi. Kasihanilah aku ya Allah. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkan aku dari dosaku. Ini saudara, dosa itu merupakan alat pemadam api. Api Roh Kudus. Apimu bisa padam. Yang dulunya menggebu-gebu bisa padam. Oleh karena dosa. Sebagai manusia memang kita pasti punya kelemahan. Saya tahu kelemahan saya saudara punya kelemahan masing-masing. Ya saudara, maka di saat lengah kita bisa jatuh dalam dosa. Makanya jaga hati saudara. Jaga hidupmu, berjaga-jaga. Ya. Makanya dikatakan jagalah hatimu dengan seluruh kewaspadaan. Karena dari situlah sumber kehidupan, memancarkan kehidupan. Dan saat Daud lengah, dia jatuh. Saudara, saat orang pergi perang, mungkin ketika itu Daud sudah menang, dan prajuritnya, panglima berkata kalau mau perang, raja enggak usah perang lah, raja di istana saja enggak usah perang, nanti ada apa-apa, sudah tua, ya kan, di istana saja, ya kami yang berperang. Dia lengah, enggak mau berperang, kita berperang tiap hari. Dan ketika mereka pada berperang, Daud sendiri di istana, dia berjalan-jalan di suatu rumah, akhirnya melihat Batseba mandi. Ya kan? Akhirnya jatuh. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami mungkin jatuh dalam dosa? Saudara, kita belajar seperti Daud, segera bertobat. Amin. Ngomong kanan kiri, segera bertobat. Ya segera. Enggak usah tunggu besok. Enggak usah tunggu naik konangan. Segera bertobat. Ditegur langsung sadar kesalahannya. Dia gak keras kepala, gak cari pembenaran. Ini kenapa
Karena kesadarannya akan hadirat Tuhan itu sangat baik. Dia masih sadar. Saudara, Tuhan mengampuni Daud. Tuhan mengasihi. Bahkan dia mengangkat hidup Daud padahal dia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Daud punya respon yang baik. Dia segera bertobat. Dia mengakui dosanya, menyesal. Jangan berkata, Pak, saya enggak pernah membunuh kayak Daud. Saya enggak pernah memperkosa orang. Tapi aku suka ngapusi wong. Bukan begitu. Ya, kita belajar ya, supaya kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Ya, mari ya, kita periksa hidup kita masing-masing. Jangan-jangan tanpa disadari ada dosa yang menyelinap. Jangan-jangan ada dosa yang kita izinkan masuk dalam hati kita. Hati-hati dengan keinginan hidup, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Selalu waspada. Ya. Kadang kita enggak sadar ya, bahwa kita terjebak di situ. Mari kita berjaga-jaga, terus jaga kekudusan, ya, minta pengampunan dan tidak mengulang dosa lagi. Segera akui. Tadi saya katakan pengakuan dosa yang jujur itu memperbaharui roh kita. Ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran, dari segala kejahatan. Belajar dari sikap Daud. Daud mau menyadari kesalahannya, mengakui dan bertobat. Sebab ketika kita menyembunyikan dosa, itu merusak diri kita sendiri, merusak keluarga kita dan orang lain. Saya mau katakan, ketika kita menyadari kesalahan dan mengakuinya, kita semakin dipulihkan. Ketika kita menyembunyikan dosa, itu seperti seseorang menyimpan garam di tempat besi gitu. Menyimpan barang dalam wadah besi. Gimana akhirnya? Besinya kalah enggak? Akan korosi kan? Lama-lama besinya kalah. Coba simpan garam di tempat itu. Lama-lama bolong. Ya digerogoti saudara. Semakin lama semakin wadah itu hancur. Kalau kita menyimpan kesalahan, menyimpan dosa, lama-lama hidupmu hancur. Kenapa? Itu yang ditunggu oleh setan, iblis. Mari, minta Roh Kudus memperbaharui hati kita, sehingga kita dipulihkan senantiasa. Itu yang pertama saudara, yaitu kita menyadari kesalahan. Selanjutnya, agar kita mengalami pembaruan oleh Roh Allah, mintalah pentahiran daripada Tuhan. Minta ditahirkan. Dosa itu di dalam ayat 12 katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Baharuilah batinku dengan roh yang teguh. Di dalam bahasa lain katakan, create in me a clean heart. Ciptakan dalam diriku hati yang bersih. Minta diganti dengan hati yang bersih. Dosa itu membuat kita enggak lagi mengalami sukacita. Dosa membuat kita hilang damai sejahtera. Dosa membuat kita tertuduh. Dosa membuat kita enggak lagi punya keintiman dengan Tuhan. Enggak bisa lagi doa dengan baik. Dan kita melihat Daud sungguh-sungguh merindukan untuk bisa kembali merasakan sukacita dalam bersekutu dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu enggak punya lagi keintiman dengan Tuhan. Aras-arasan ya berdoa. Diajak doa susah. Harus dioyak-oyak. Suaminya ngajak istri ya susah. Suami diajak istri wangel. Anak-anak ajak doa susah. Saudara gampang enggak diajak doa? Halo? Mudah enggak diajak doa? Doa mesbah gitu?
Mudah apa susah? Diajak makan lebih gampang ya. Ya. Diajak membangun keintiman, saudara. Saya mau katakan, keintiman kita dengan Tuhan itu yang menjamin hidup kita dalam kekekalan. Saudara bisa nafas hari ini, hidup hari ini, sudah bisa mengalami semuanya, punya segalanya, itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Saudara diberkati juga karena Tuhan punya banyak cara. Bukan berkata ini karena aku mampu, bukan. Tuhan punya banyak cara lewat apapun, saudara. Saya pun sering terheran-heran dengan cara Tuhan dalam hidup kami, saudara. Tidak terpikirkan caranya Tuhan. Tidak pernah terpikirkan. Tuhan punya banyak cara ketika hatimu siap. Ya. Makanya dikatakan jadikan hatiku tahir. Ya, ciptakan Tuhan hati yang bersih. Daud memohon supaya Allah menjadikan hatinya tahir. Kata menjadikan di ayat 12 tadi, jadikanlah itu, ya, itu memakai kata Ibrani bara. Bara itu artinya menciptakan, menjadikan sesuatu yang baru. Ya, yang tidak ada menjadi ada. Nah, artinya Daud sedang mengajukan permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan itu mentransformasi hidupnya, membuat dia menjadi baru, ya, dia minta sesuatu yang baru, dan itu hanya bisa dilakukan dengan kuasa Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memperbarui hati saudara dan saya. Tanpa kedekatan dengan Tuhan kita nggak bisa diperbarui. Dekat dengan dunia kita nggak mungkin dibaharui. Hanya dekat dengan Tuhan kita diperbarui hari ke hari, saudara. Kenapa kita butuh hati kita diperbarui? Karena hati itu menggambarkan pusat dari emosi. Pusat emosi kita di hati. Ya. Hati itu menggambarkan pusat kehendak kita. Hati menggambarkan pusat kehidupan seseorang. Maka tadi saya katakan, jagalah hatimu dengan seluruh kewaspadaan. Kalau hati kita enggak terjaga, kita akan mudah jatuh. Makanya hati yang menyimpang dari jalan Tuhan itu harus diperbaharui. Supaya kita enggak menyimpang. Supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Mari kita belajar untuk senantiasa berkata, Tuhan, baharui aku. Baharui aku Tuhan. Daud tuh ingin agar Tuhan mengampuni, katakan, dan mentahirkan. Supaya apa? Dia punya kembali, punya hubungan yang pulih kembali dengan Tuhan. Dia sembuh dari kuasa dosa. Ada banyak anak Tuhan yang menyimpan kuasa dosa. Lakukan pelanggaran, ya adem ayem tuh. Ya, sini enggak ada ya. Melakukan dosa seperti enggak melakukan pelanggaran. Sudah keras hatinya. Artinya enggak punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Roh Kudus akan berbicara. Sampai Roh Kudus enggak mau ngomong lagi. Dibiarin deh. Suka-sukamu, artinya apa? Roh Kudus undur. Jangan sampai Roh Kudus enggak berbicara ketika kita melakukan pelanggaran. Artinya dia undur daripada kita. Daud minta supaya ditahirkan. Kenapa? Karena saya mungkin mau mengatakan bahwa Daud juga merasakan derita yang begitu hebat. Dikatakan tulang-tulangku diremukkan. Sehingga tidak punya sukacita, tidak ada kegirangan. Itu dia merasakan seperti itu. Tidak ada lagi sukacita. Maka Daud sadar akan dosanya, dia mohon agar dia itu ditahirkan. Bahkan dia ngomong jangan dibuang. Dia minta. Ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Minta. Jangan sampai Roh Kudus undur. Saya kalau berdoa Tuhan, ya biar Roh Kudus terus menguasaiku. Jangan sampai lari undur. Karena Roh Kudus itu adalah sumber kekuatan kita. Dia penolong kita ketika Tuhan naik ke surga, Yesus naik ke surga. Tuhan beli Roh Kudus yang menolong kita, mengingatkan kita, menghibur kita. Tidak ada
agama lain yang seperti ini. Karena kekristenan itu bukan sekedar agama. Bukan sekedar agama. Kekristenan adalah gaya hidupnya Allah sendiri. Makanya saya mau katakan, Daud sungguh-sungguh minta, jangan buang aku. Kenapa? Dia berkata, jangan buang aku. Kenapa? Karena dalam konsep perjanjian lama, Alkitab kita ini kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu Yesus belum ada, ya kan? Konsep perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya diberikan, ingat, kepada orang-orang yang mempunyai jabatan khusus. Hanya kepada imam, raja, hakim-hakim, dan nabi. Diurapi oleh Roh Kudus. Makanya ketika Daud diurapi, dia berbeda. Ya. Roh Kudus itu hanya kepada orang-orang yang dipilih. Ya. Makanya saudara, ketika Roh Kudus itu menguasai Daud, menguasai Salomo, mereka itu dapat memampukan melakukan sesuatu itu karena pertolongan Roh Kudus. Yang melakukan adalah Roh Kudus, saudara, dalam hidupnya. Itu konsep perjanjian lama. Tapi dalam konsep perjanjian baru, Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan saudara. Amin. Perjanjian lama, Roh Kudus itu tidak menetap dalam manusia. Tapi dalam konsep perjanjian baru dikatakan ketika Yesus naik ke surga, Tuhan beri Roh Kudus pada Tuhan kita. Kita terima Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus ketika meninggalkan seseorang, dia tidak mendapatkan perkenanan. Makanya Daud sungguh-sungguh bicara, mohon supaya jangan sampai dia dibuang. Jangan sampai dia itu ditinggalkan Roh Kudus. Kenapa? Dia ingin tetap merasakan hadirat Allah. Supaya dia bisa tetap berjalan dalam kebenaran. Nah kita ini di orang-orang perjanjian baru seringkali mengabaikan ini. Kita biarkan Roh Kudus. Tidak pernah diajak bicara. Roh Kudus itu pribadi. Amin. Bagian kita menjaga supaya Roh Kudus itu betah. Betah dalam kehidupan kita. Supaya betah siapa? Diajak bicara. Amin. Saudara kalau ditelepon teman, ya, saya pernah ditelepon teman gini, kamu kesini saja, dia di Amerika, nggak usah nginep di tempat lain, tempat saya saja, pokoknya kamu beli tiket saja, nanti di sini, ya kan? Saya. Ya. Kalau saudara ditelepon teman, kamu ke tempat saya, nginep di tempat kami, kita pergi ke sana, saudara pergi ke sana. Hari pertama diterima dengan baik, diajak makan bersama, hari kedua, hari ketiga didiemin, seneng? Papasan, diem, tidak ada masalah, cuma didiemin aja. Ya, betah enggak? Walaupun semua disediakan, betah enggak saudara? Balik wae, kan? Kue saya ngundang aku ya kan, sampai sini diemin. Seringkali kita membiarkan Roh Kudus seperti itu. Ajak dia berbicara. Keluhan-keluhanmu itu sampaikan kepada Roh Kudus, saudara. Supaya dia betah. Saudara, yang pertama tadi bagaimana kita diperbaharui. Sadar akan kesalahan kita. Dan minta supaya kita ditahirkan. Selanjutnya saudara, bagaimana kita mengalami pembaruan kegirangan supaya itu tetap ada. Di dalam ayat 14. Ayat 14. Mazmur 51, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Artinya apa? Daud mau berkata demikian, kembalikan kegirangan dan sukacita padaku. Kita minta, Tuhan balikin kegirangan, supaya kita mengalami sukacita. Kalau kita baca ayat tersebut, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Makanya poin 3 ini saya mau katakan, kita minta supaya Tuhan kembalikan kegirangan dan sukacita pada kita. Kalau kita baca ayat 14 ini, bangkitkanlah kembali pada kegirangan, artinya apa saudara? Ini menunjukkan bahwa akibat dosa, kita kehilangan kegirangan di hadapan Tuhan. Akibat dosa,
kegirangan kita lenyap. Nggak ada damai sejahtera. Hilang sukacita kita. Hilang damai sejahtera. Ingat ketika Adam dan Hawa berbuat dosa di Taman Eden. Taman Eden yang tadinya penuh sukacita. Ya, rumah tangga yang tadinya penuh sukacita setahun, 2 tahun. Ketika ada badai, ada dosa masuk rumah tangga yang tadinya Taman Eden jadi Taman Edan. Ya, tadinya wah luar biasa sukacita. Ya, tapi ada dosa masuk dalam keluarga, bukannya Eden lagi tapi Edan. Jadi masalah. Dosa itu sumber masalah. Di mana ada dosa, di situ ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada keresahan. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 32:17. Sebaliknya, di mana ada kebenaran, apa? Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saudara, sering hilang damai sejahtera enggak? Uring-uringan terus. Dari pagi sampai malam marah, bangun tidur marah. Enggak ada damai sejahtera. Tidak ada kebenaran. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Perhatikan, orang yang suka uring-uringan, mudah marah, mudah sekali ini enggak tentram, hati-hati karena tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita enggak tentram, ya enggak tenang, uring-uringan, bingung, benyei, baba, BBI, semua saudara. Artinya tidak ada kebenaran dalam hidupmu. Ada sesuatu yang belum beres, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia takut. Makanya ketika Tuhan Allah itu berjalan-jalan Taman Eden di waktu pagi, Tuhan belum nyari loh. Adam dan Hawa di mana? Ketika Tuhan Allah berjalan-jalan di taman, Adam di mana? Di mana? Ngumpet, sembunyi. Karena apa? Dosa, takut. Tadinya enggak punya rasa takut. Tapi ketika dia berbuat dosa, timbul rasa takut. Demikian juga saat Daud jatuh dalam dosa. Pasti dirinya enggak tenang. Dirinya gelisah. Enggak ada kegirangan, enggak ada sukacita dalam hatinya. Hanya tuduhan, makanya dia berusaha membunuh Uria. Ada tuduhan. Nah lalu bagaimana Pak? Supaya manusia itu memperoleh kembali sukacita dan bahagia dalam hidupnya. Makanya ayat 10 tadi katakan, minta, kembalikan, biarlah aku kembali mendengar kegirangan dan sukacita yang tadinya sudah enggak bisa dengar lagi. Sukacita, dikatakan, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Ayat 10 luar biasa, itu melihat bahwa proses pemulihan itu dimulai dari apa? Dari permohonan supaya dia bisa mendengarkan lagi sukacita, mendengarkan lagi kegirangan. Supaya katakan tulang yang telah Allah remukkan bisa bersorak-sorai kembali. Minta Tuhan, kembalikan roh sukacita itu dalam hidupku. Rumah tangga mungkin tidak damai lagi karena ada dosa, bertobat dan minta, Tuhan kembalikan sukacita dalam rumah tanggaku. Kembalikan. Bapak Saudara, orang berdosa itu jauh dari kegirangan dan selalu mengalami penderitaan. Kami dulu hampir tiap malam itu dugem. Puji Tuhan sekarang jadi bugem ya. Ya, pas dugem gembira, pulang rumah hilang gembira. Kenapa? Kegembiraan itu enggak ada di dunia, enggak ada sementara. Orang berdosa enggak mungkin bisa girang, karena itu Daud mohon agar kegirangannya dikembalikan oleh Allah, kegirangan yang sejati, sukacita yang sejati. Makanya ketika dia mengalami pemulihan dari Allah,
Daud berkomitmen untuk memuji Allah karena segala perbuatannya. Di dalam ayat 15, Daud berjanji untuk mengajar kembali. Dia akan memberikan penginjilan lagi kepada pemberontak-pemberontak yang salah jalan. Di dalam ayat 15 katakan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik padamu. Daud ketika dia dipulihkan, ketika saudara saya dipulihkan, mari kita bagikan pengalaman, bagikan kesaksianmu, supaya pengalaman, mengalami pengampunan dari Allah, mengalami pemulihan dari Tuhan itu menjadi pelajaran bagi orang lain yang pernah jatuh juga dalam dosa, supaya mereka bisa bertobat. Dengan demikian orang-orang berdosa mengalami pengampunan juga. Makanya yuk segeralah ngomong kanan kiri, yuk akui dosa masing-masing. Amin. Supaya kita diperbaharui. Pertobatan Daud dari dosa itu, dari dosa yang mengerikan itu, dan pengampunan dari Allah yang begitu luar biasa itu menunjukkan bahwa tidak ada dosa apapun yang bisa memisahkan umat Allah dari kasih-Nya. Asal kita sungguh-sungguh bertobat. Asal kita sungguh-sungguh Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat hati Daud. Daud ini sungguh-sungguh enggak. Dia bertahirkan aku, kasihannya aku. Tuhan lihat hati Daud. Dan Tuhan lihat hati kita masing-masing. Karena itu jangan ragu untuk meminta ampun kepada Tuhan atas semua dosa kita. Amin. Mari kita berdiri. Saya undang para pemain musik. Perjamuan kudus tampil ke depan, kita nyanyikan lagu Berkat Kemurahan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, yes Tuhan, semua karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, terang aku hidup saat ini semua
amin. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Teramaku hidup ada saat ini, amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Teramat Yesus, Engkau sangat baik. Teramat baik bagi Yesus, Engkau sangat baik. Teramat baik bagiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh Kau amat baik Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau teramat baik. Ya Rabba Bapa Rabba Jesus, Jesus. Haleluya. 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 Ya Rabba Bapa Rabba Rabba Syakara Bapa baik, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Rabba. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus. Kira masyakara Bapa. Nama-nama masyakara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir. Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus berbicara bersama kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan sedengan dengan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biar Kau berkati, kuduskan, sucikan setiap ketul roti dan cawan Ampuni Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Ada kuasa dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Dengan iman kami makan dengan sungguh. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang sakit disembuhkan dengan percaya. Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau berbeban berat Tuhan, berikan jalan keluar atas hidupmu. Tuhan berkati kita putra di zaman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena
sangat baik, teramat baik. Aku hidup hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Ada saat ini, amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Sungguh kami merasakan Engkau semakin hari bertambah baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan hari-hari kami di dalam Engkau begitu baik dan amat baik Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Ajar kami melihat sisi yang senantiasa mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu gak mudah melewati hari-hari kami Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami hidup benar di hadapan Engkau Tuhan, ada pembelaan yang daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah sore malam hari Tuhan, ketika kami mengadakan perjamuan kudus malam hari ini Bapa, mari kita periksa hati kami masing-masing. Adakah hal yang belum beres dengan Tuhan dalam hidup saudara? Masih ada dosa yang terselip dalam hidup saudara? Mungkin saudara lupa, tapi Roh Kudus mengingatkan. Kalau hari ini kau diingatkan hal yang mungkin kau belum lakukan. Mungkin ada janji yang belum kau lakukan. Mungkin ada dosa yang masih tersembunyi. Mari akui di hadapan Tuhan. Karena dosa menghambat janji Tuhan dalam hidupmu digenapi. Dosa menghambat tangan Tuhan bekerja secara luar biasa atas hidup. Dosa membuat telinga Tuhan
kurang mendengar. Dosa membuat tangan Tuhan tidak bisa menjangkau hidup kita. Sejauh mana engkau punya hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan, sejauh itu Tuhan akan intervensi dalam hidupmu. Mari periksa hidup masing-masing. Periksa hidup masing-masing. Berurusan pribadi dengan Tuhan. Minta Tuhan, teriak Tuhan, tahirkan aku. Kasihanilah aku Tuhan. Mungkin kita nggak tahu kalau kita berbuat dosa. Ada hal yang mungkin di luar pengetahuan saudara. Tapi Tuhan ingatkan itu dosa. Minta belas kasih Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bersihkan hati kami. Tahirkan kami Tuhan. Sehingga kami dibenarkan. Sehingga roh kami dibenarkan. Kami menerima pembenaran roh kami. Tuhan jangan selidiki kami masing-masing Tuhan. Bereskan hidupmu dengan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami. Layakkan kami sedengan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau melihat hati kami yang tulus, yang jujur Tuhan. Dan bila kami berjanji di hadapan Tuhan, bahwa kami tidak akan melakukan dosa lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat roti tinggi atas kepala kita dan perhatikan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan. Jadi bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan dan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah anggur ini memulihkan, menyembuhkan kami. Memulihkan kami Tuhan. Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga dia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan daku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Yesus. Yes. Naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus. Angkat tangan saudara dan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Darahnya Yesus sucikan. Amin. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua darah Yesus, darah Yesus. Darahnya Yesus sucikan. Amin. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua baru, semua baru, semua
jadikan semua baru, jadikan semua baru. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya percaya Engkau memperbarui hidup kami, Engkau memperbarui hati kami Tuhan. Dan pada sore hari ini Engkau memulihkan kami Tuhan. Dan biarlah kami mau terus berjalan dalam kebenaran. Tahirkan kami Tuhan. Kembalikan kegirangan itu bagi kami Tuhan. Sehingga kami melewati hari-hari bersama dengan Engkau. Dan tetap terjaga di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami boleh mengalami pembaruan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia